Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Kosasi Prijatna, MSc, selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Satrio Muhammad Alif, STMT, selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi Perbandingan Beda Tinggi Ortometrik antara metode GNSS Leveling menggunakan EGM 2008 dengan metode sifat datar di Institut Teknologi Sumatera. Konten yang akan saya bahas di sini ada 5, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua dasar teori, ketiga metodologi penelitian, keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah. Geoid menurut Gauss dan Listing adalah bidang ekuipotensial gaya berat bumi yang berhimpit dengan permukaan laut ideal. Geoid juga dianggap paling mendekati permukaan laut rata-rata atau MSL. Geoid juga digunakan sebagai referensi tinggi untuk menentukan tinggi ortometrik. Penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode sifat datar memerlukan biaya yang relatif tinggi, tenaga yang ekstra, serta cakupan wilayahnya yang dibatasi oleh kondisi lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System atau biasa disebut sebagai GNSS, di mana penentuan posisi menggunakan metode survei GNSS ini semakin membaik dan dapat digunakan untuk menentukan tinggi ortometrik. Masalah ketersediaan nilai gaya berat yang teliti di Indonesia menyebabkan penentuan tinggi ortometrik ini sukar untuk dilaksanakan. Meskipun penentuan komponen geodetiknya cukup teliti, tidak tersedianya nilai undulasi geoid itu dapat mempengaruhi penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode GNSS leveling. Untuk mengatasi hal tersebut, saya di sini menggunakan EGM 2008 sebagai undulasi geoidnya. Tujuan penelitian, yaitu pertama mendapatkan selisih beda tinggi ortometrik dari metode GNSS leveling menggunakan EGM 2008 dengan pengukuran metode sifat datar. Kedua, mendapatkan tingkat akurasi metode GNSS leveling menggunakan undulasi EGM 2008 dalam menggantikan metode sifat datar untuk menentukan tinggi ortometrik. Ruang lingkup penelitiannya yaitu yang pertama, cakupan daerah penelitian tugas akhir ini dilakukan di wilayah yang relatif kecil, yaitu di wilayah Institut Teknologi Sumatera yang memiliki luas 275 hektar. Data pengamatan GNSS dilakukan pada tahun 2016 yang didapatkan dari Bapak Arif Rohman dan tahun 2019 dari hasil pengamatan secara langsung. Data pengamatan menggunakan metode statik radial dengan waktu pengamatan 10 hingga 36 menit. Kedua, data yang digunakan adalah nilai undulasi EGM 2008 dari website ICGEM. Kemudian data pengamatan GNSS di titik yang dicari dan data tinggi ortometrik dari titik yang dicari. Kemudian nilai tinggi ortometrik yang dianggap mendekati kebenaran adalah pengukuran dengan metode sifat datar. Kerangka pikir penelitian. Yang pertama kita melakukan studi literatur, di mana studi literatur ini kita memperdalam materi tentang tugas akhir ini, kemudian tahap survei pendahuluan, yaitu survei lapangan, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri di sini ada 4, yaitu pertama data pengamatan GNSS, kemudian data pengukuran sifat datar, data tinggi ortometrik BMITERA, lalu nilai undulasi titik pengamatan. Setelah itu kita melakukan processing data, setelah itu penyajian data, lalu validasi, kemudian analisis, dan pembuatan laporan. Sistem tinggi dibedakan berdasarkan jarak dan beda potensial. Berdasarkan beda potensial, contohnya tinggi dinamis, dan berdasarkan jarak, contohnya tinggi normal. Tinggi geodetik dan tinggi ortometrik. Tinggi geodetik adalah jarak garis lurus dari elipsoid ke titik di atas permukaan bumi. Sementara tinggi ortometrik adalah jarak sepanjang garis unting-unting dari geoid ke titik di atas permukaan bumi. GNSS leveling sendiri adalah metode penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode survei GNSS untuk mentransformasikan tinggi geodetik ke tinggi ortometrik dengan menggunakan nilai undulasi pada titik yang diamati tersebut. Untuk penentuan tinggi ortometriknya sendiri bisa dilihat di sini, yaitu tinggi ortometrik sama dengan tinggi geodetik dikurang dengan nilai undulasi. Pengukuran sifat datar adalah proses menentukan beda tinggi antara titik-titik di atas permukaan bumi secara teliti menggunakan garis bidik mendatar yang diarahkan ke arah rambu yang berdiri tegak vertikal. Untuk rumusnya di sini ada rumus beda tinggi, yaitu benang belakang dikurang benang depan.
Lalu rumus jarak yaitu benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Kemudian jarak satu slug yaitu jarak belakang ditambah jarak depan. Sifat datar memanjang, pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui beda tinggi sepanjang jalur pengukuran. Dan syarat-syarat pengukuran sifat datar memanjang yaitu pertama, jika jalur tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, maka dibagi dalam beberapa seksi. Kedua, tiap seksi diatur dalam jumlah slug yang genap. Kemudian, perpindahan rambu dengan cara lopat katak untuk mengurangi kesalahan rambu. Dan yang keempat, usahakan alat berada di tengah-tengah antara rambu dan depan. Di sini, jarak maksimal yang baik yaitu jarak rambu ke alat adalah 75 meter. Lalu pengukuran double stand dilakukan pergi pulang dan selisih bacaan stand 1 dan stand 2 tidak boleh melebihi dari 2 mm. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian tugas akhir ini relatif kecil, di mana dilakukan di Institut Teknologi Sumatera, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan panjang 2,26 km dan lebar 1,53 km, yang memiliki luas 275 hektar. Lalu, waktu pengamatan GNSS dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi pertama pada tanggal 29 Oktober tahun 2016, yang memiliki durasi 30 hingga 36 menit dengan jumlah satelit 18 hingga 23. Sesi kedua, tanggal 5 November tahun 2016 dengan durasi pengamatan 10 hingga 31 menit dengan jumlah satelit 11 hingga 18. Dan sesi ketiga tanggal 14 Juni tahun 2019, durasi pengamatannya 30 menit dengan jumlah satelit 17. Dan sesi keempat tanggal 16 Juni tahun 2019 dengan durasi pengamatan 31 menit dengan jumlah satelit 19. Untuk sesi pertama dan sesi kedua, yaitu didapatkan dari data hasil permintaan dari Bapak Arif Rohman. Dan data sesi ketiga, sesi keempat dilakukan data pengukuran langsung. Untuk titik-titik yang diamati setiap sesi, bisa dilihat pada titik di bawah ini. Skyplot ITR1 bisa dilihat di sini, yaitu lama pengamatan 30 menit dengan dari pukul 10.07 hingga 10.37 dengan jumlah satelit 23. Lalu YUR3 dengan lama pengamatan 31 menit pukul 9.56 hingga 10.27 dengan jumlah satelit 19. Dan ITR6 yaitu dengan lama pengamatan 10 menit dari pukul 15.39 hingga 15.49 dengan jumlah satelit 13. Di sini ada satelit R dan G. Satelit G melambangkan satelit GPS dan R melambangkan satelit GLONASS. Diagram alir pengolahan data. Itu pertama data pengamatan GNSS, yang pengolahannya itu pertama pembuatan job dan lokasi penyimpanan, kedua masukkan data GNSS, kemudian pengaturan titik kontrol, lalu pengolahan posisi GNSS, lalu laporan titik pengamatan sehingga didapatkan koordinat berupa lintang, bujur, dan tinggi geodetik. Kemudian dari EGM 2008, nilai undulasi geoid, kita melakukan perhitungan tinggi orthometric GNSS leveling dari tinggi geodetik dan nilai undulasi geoid yang didapatkan sebelumnya. Kemudian sehingga didapatkan tinggi orthometric GNSS leveling. Kemudian kita kurangkan di sini terhadap ITR3 dan ITR5. Di mana ITR3 nih, saya memilih ITR3 dan ITR5 ini dikarenakan memiliki waktu pengamatan yang lebih lama dibandingkan titik-titik yang lain. Sehingga didapatkan beda tinggi orthometric GNSS leveling terhadap ITR3 dan terhadap ITR5. Kemudian data pengukuran sifat datar. Kemudian kita melakukan perhitungan beda tinggi sehingga didapatkan tinggi orthometrik sifat datar. Kemudian kita gabungkan tinggi ortometrik dari yang pengukuran sifat datar dan tinggi yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian beda tinggi ortometrik sifat datar terhadap ITR3 dan terhadap ITR5. Kemudian kita bandingkan sehingga didapatkanlah selisih beda tinggi GNSS leveling dan sifat datar. Untuk hasil dan pembahasan, di sini kita bisa melihat hasil pengamatan GNSS berupa lintang, bujur, dan tinggi geodetiknya. Untuk tabel yang hijau, yaitu data yang diperoleh dari Prodi Geomatika, yaitu Bapak Arif Rohman, dan data pengukuran secara langsung, yaitu YUR2 dan YUR3. Kemudian jarak baseline kita bisa melihat antara base dan rover, dengan standar deviasi horizontalnya 1 hingga 4 mili, dan standar deviasi vertikalnya 1 hingga 7 mili.
Kesalahan penutup. Pengukuran dilakukan pergi pulang dan double stand. Koreksi bacaan maksimum 2 mm dan kesalahan penutup mengikuti rumus 10 akar D di mana D adalah jarak optis total bacaan. Jalur pengukuran ITR 1, YUR 2, dan YUR 3 memiliki selisih pulang pergi sebesar 0,0005 meter dengan toleransi 10 akar D yaitu 0,0028 meter. Dan jalur ITR 11 dan ITR 7 memiliki selisih pergi pulang sebesar 0,0045 meter dengan toleransinya 0,0049 meter. Sehingga dianggap pengukuran metode sifat datar ini memiliki hasil yang baik karena selisih pergi pulangnya tidak melebihi dari toleransi yang telah ditentukan. Tinggi ortometrik. Di sini kita bisa melihat tinggi ortometrik GNSS leveling dan tinggi ortometrik sifat datar. Di sini nilai undulasi EGM 2008-nya didapatkan dari data undulasi dari peroleh website ICGM, yaitu sebesar 14,336 meter. Dan tinggi ortometrik sifat datar untuk yang tabel hijau diperoleh dari Prodi Geomatika, yaitu Bapak Arif Rohman, dan ITR 7, YUR 2, dan YUR 3 dilakukan pengukuran secara langsung. Selisih beda tinggi terhadap ITR 3 yang memiliki rata-rata 0,073 meter dengan RMSE-nya 0,274 meter. Kemudian selisih beda tinggi terhadap ITR 5 memiliki rata-rata minus 0,006 meter dengan RMSE-nya 0,024 meter. Lokasi titik pengamatannya bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian beda tinggi ortometrik, metode GNSS leveling memiliki nilai yang berbeda dengan metode sifat datar. Hal ini bisa saja disebabkan karena panjang baseline, waktu pengamatan, lokasi pengamatan, dan jumlah satelit. Namun di sini yang paling mempengaruhi adalah lamanya pengamatan yang hanya dilakukan 10 hingga 36 menit saja. Kemudian nilai undulasi di Institut Teknologi Sumatera memiliki nilai yang sama besar, yaitu sebesar 14,336 meter. Hal ini bisa saja disebabkan karena kan wilayah ITERA yang kecil sehingga hanya memiliki satu nilai saja yang mewakili nilai undulasi pada titik tersebut. Pembahasan. Di sini titik yang memiliki selisih paling rendah yaitu sebesar 0,0038 meter dengan panjang baseline 60,308 meter dengan waktu pengamatan 30 menit, yaitu yang terbaik adalah YUR 2 dan yang memiliki selisih terbesar sebesar 0,375 meter dengan panjang baseline 815 meter, jumlah satelit 13 dan waktu pengamatan 10 menit yang dimiliki oleh ITR 6. Kesimpulan dan saran. Hasil penentuan beda tinggi GNSS leveling dengan undulasi EGM 2008 dan beda tinggi sifat datar didapatkan nilai selisih yang paling besar dengan data yang ada sebesar 0,357 meter. Metode GNSS leveling mendapatkan tingkat akurasi pada level desimeter menggunakan metode statik radial dengan lama pengamatan 10 hingga 36 menit di lokasi ITERA. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya disebabkan kurang lamanya waktu pengamatan. Saran, hasil dari penentuan beda tinggi ortometrik pada penelitian ini diharapkan digunakan sebagai data pembanding titik tinggi yang akurat oleh pihak kampus ITERA untuk keperluan lebih lanjut. Kemudian data pengamatan GNSS sebaiknya dilakukan pengamatan lebih lama untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.